Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Deswita dengan nomor BP 181041-2042. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dengan tema materi induksi elektromagnetik. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang induksi elektromagnetik. Sebelumnya, perkenalkan saya Elvira Deswita dengan BP 181041-2042, jurusan Kimia Universitas Andalas tahun 2021. Yang pertama yaitu pengertian dari induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah besar arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet atau flux magnet. Nah, flux magnet merupakan banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus suatu luasan. Flux magnet dirumuskan dengan P sama dengan B dikali A dikali cos theta. B adalah medan magnet, A luas permukaan, dan theta adalah sudut antara medan magnet dengan garis-garis normal. Jika sudut theta sama dengan 0 derajat, maka medan magnet tegak lurus dengan bidang, sehingga rumusnya menjadi P sama dengan B dikali dengan A. Selanjutnya itu gaya gerak listrik induksi. Pada gaya gerak listrik induksi ini, kita mempelajari tentang arus induksi, gaya gerak listrik induksi, hukum Lenz, percobaan Faraday, hukum Faraday, dan GGL induksi. Yang pertama, arus induksi. Arus induksi adalah arus listrik yang dihasilkan induksi elektromagnetik. Gaya gerak listrik induksi. Gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi adalah tegangan yang dihasilkan oleh arus induksi. Selanjutnya itu hukum Lenz. Hukum Lenz menyatakan tentang arus induksi, yaitu arus induksi yang timbul dalam kumparan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Selanjutnya percobaan Faraday. Percobaan Faraday menjelaskan bahwa menggerakkan magnet keluar masuk kumparan menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Dapat dilihat pada gambar 1 yaitu masuk kumparan, sehingga jarum galvanometer mengarah ke kanan. Sedangkan untuk keluar kumparan, jarum galvanometer mengarah ke kiri. Selanjutnya itu hukum Faraday, di mana menjelaskan GGL induksi berhubungan dengan laju perubahan flux magnet. Besar GGL induksi yang timbul dalam suatu rangkaian sama dengan laju perubahan flux magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut. Dengan rumus epsilon sama dengan min N dikali dengan delta P per delta T, atau turunannya yaitu epsilon sama dengan min N dikali dP per dt, di mana epsilon sama dengan GGL induksi, N jumlah lilitan, dan delta P adalah perubahan flux magnet, dan delta T adalah perubahan waktu. Selanjutnya yaitu GGL induksi. GGL induksi dapat dihasilkan dengan cara 1. Menggerakkan magnet keluar masuk kumparan, 2. Memutar magnet di depan kumparan, 3. Memutus hubungkan arus listrik pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. 4. Mengalirkan arus listrik AC pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. GGL induksi dipengaruhi oleh perubahan laju flux magnet. Oleh karena itu, GGL induksi juga dapat dipengaruhi. Yang pertama, perubahan luas bidang kumparan. Dengan rumus epsilon sama dengan min N dikali B dikali cos theta per delta A per delta T. Yang pertama yaitu perubahan luas bidang kumparan dengan rumus epsilon sama dengan min N dikali B dikali cos theta dikali delta A per delta T. Yang kedua, perubahan induksi magnet atau medan magnet dengan rumus epsilon sama dengan min N dikali A dikali cos theta dikali delta B per delta T. Dan yang ketiga yaitu perubahan orientasi sudut kumparan terhadap medan magnet dengan rumus epsilon sama dengan min N dikali B dikali A dikali cos theta 2 kurang cos theta 1 per delta T. Ini itu yang dipengaruhi oleh kawat yang bergerak dalam medan magnet
yang mengakibatkan perubahan luas kumparan. Yang pertama, pada kawat bergerak lurus. Dengan rumus epsilon sama dengan B dikali L dikali P dikali sin theta, di mana L adalah panjang penghantar dan F adalah kecepatan gerak penghantar. Selanjutnya itu arus induksi dengan rumus I induksi sama dengan B dikali L dikali P dikali sin theta per R. Arah arus induksi ditentukan dengan kaidah tangan kanan, di mana gaya Lorentz berlawanan arah dengan kecepatan. Dan yang kedua, arus induksi tegak lurus dengan arah medan magnet. Dapat dilihat pada gambar di slide, yaitu kaidah tangan kanan di mana jempol melambangkan untuk arah arus induksi, B medan magnet, dan F adalah gaya. Selanjutnya yaitu pengaruh kawat yang bergerak dalam medan magnet yang kedua pada kawat berputar, di mana untuk GGL induksi dengan rumus epsilon sama dengan setengah dikali B dikali omega dikali L kuadrat. Yang kedua, arus induksi dengan rumus I induksi sama dengan setengah dikali B dikali omega dikali L kuadrat per R, di mana L adalah panjang penghantar dan omega adalah kecepatan sudut penghantar. Yaitu induktor, di mana pada gaya gerak listrik induksi ini yang dipelajari yaitu 1. Induktor, selanjutnya hukum Henry, selanjutnya GGL induksi induktor atau GGL induktansi diri, selanjutnya induktansi diri atau L, dan yang terakhir induksi induktor, di mana induktor adalah alat penghasil medan magnet yang dapat digunakan untuk menghasilkan GGL induksi. Induktor biasanya merupakan kawat penghantar, kawat melingkar, solenoida atau toroida. Selanjutnya itu hukum Henry, di mana hukum Henry menjelaskan tentang GGL induksi terhadap arus listrik. Besarnya GGL induksi yang timbul sebanding dengan laju perubahan arus terhadap waktu. GGL induksi induktor yang dapat dirumuskan dengan rumus epsilon sama dengan min L dikali delta I per delta T, dan epsilon sama dengan min L dikali DI per DT, di mana epsilon I adalah GGL induksi induktor, L induktansi diri, delta I adalah perubahan kuat arus listrik, dan delta T adalah perubahan waktu. Selanjutnya itu induktansi diri atau L. Induktansi diri atau L adalah kemampuan suatu induktor dalam menghasilkan GGL induktansi diri dari laju perubahan arus listrik yang terjadi. Yang pertama itu pada kumparan dengan rumus L sama dengan NP per I, di mana I adalah kuat arus listrik, P flux magnet, L induktansi diri, dan N jumlah lilitan. Selanjutnya itu pada solenoida dan toroida. Yang pertama itu pada keadaan vakum dengan rumus L sama dengan mu0 dikali N kuadrat kali A per L. A adalah luas penampang dan L adalah panjang solenoida. Yang kedua itu pada berisi bahan dengan rumus L sama dengan mu R dikali dengan mu0 dikali N kuadrat dikali A per L. Selanjutnya itu energi induktor. Energi induktor yang tersimpan berupa medan magnet dapat dihitung dengan rumus epsilon sama dengan 1/2 kali L kali I kuadrat. Selanjutnya itu aplikasi induksi elektromagnetik, yaitu transformator atau trafo. Adalah alat yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik arus AC. Komponen dari trafo terdiri dari kumparan primer, kumparan sekunder, dan inti besi. Dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya itu cara kerja trafo. Yang pertama, pada kumparan primer mengalir arus listrik AC yang berubah-ubah besar dan arahnya. Yang kedua, karena perubahan arus listrik pada kumparan primer, maka flux magnet pada kumparan sekunder juga berubah-ubah. Yang ketiga, perubahan flux magnet pada kumparan sekunder menghasilkan GGL induksi dan arus induksi.
Dan yang keempat, terjadi perpindahan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Untuk persamaan trafo sendiri dapat dilihat pada slide dengan rumus VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Di mana VP dan VS merupakan tegangan primer dan sekunder, NP dan NS merupakan jumlah lilitan primer dan sekunder, dan IP dan IS merupakan arus listrik primer dan sekunder. Untuk efisiensi trafo, merupakan persentase keidealan suatu trafo dalam menaik turunkan tegangan, yaitu berdasarkan jumlah daya yang tidak hilang, dengan rumus mu sama dengan PS per PP dikali 100%, atau mu sama dengan VS dikali IS per PP kali IP kali 100%, di mana mu merupakan efisiensi trafo, PP dan PS merupakan daya primer dan sekunder. Selanjutnya itu jenis-jenis trafo, yaitu step up dan trafo step down. Di mana trafo step up merupakan penaik tegangan dan trafo step down merupakan penurun tegangan. Trafo penaik tegangan terjadi bila VS besar dari VP, NS besar dari NP, dan IS kecil dari IP. Sedangkan pada saat penurun tegangan, yaitu VS kecil dari VP, NS kecil dari NP, IS besar dari IP. Nah, sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.